Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita kedatangan motor Yamaha XSR nih besti, yang dimana motornya ini tuh udah bore up, tapi si motornya ini tuh overheat mulu ya guys ya. Waduh. Di sini mari kita lakukan pembongkaran bodinya terlebih dahulu ya guys ya. Tangkinya tuh kita copotin juga ya guys ya, karena bakal kita lakukan penurunan mesinnya ya adik-adik. Terus kita lakukan pembuangan air radiatornya. Setelah itu kita lakukan pencopotan pada si radiatornya nih besti. Selanjutnya mari kita lakukan pencopotan pada throttle bodinya, dan throttle bodinya ini sudah menggunakan BRT, cuma nggak kelihatan guys ukurannya berapa. Saat setua-tua langsung saja kita lakukan turun mesin. Enggak sih, kita pisahkan antara motor dan mesinnya terlebih dahulu, dan setelah turun baru dah kita buang terlebih dahulu olinya ya guys ya. Nah eta olinya. Nah terlihat bahwasannya olinya itu tercampur ya guys ya dengan air radiatornya tuh ya, lu lihat tuh. Terus kita lakukan pengecekan pada businya, dan untuk kondisi businya ini udah capek ya guys ya. Waduh, motornya parah bener ini guys ya kelihatannya mah. Kita lanjut ke pembongkaran permesinannya. Kita bongkar dulu kop head ya. Setelah itu kita copotin juga tutup sentriknya ini. Selanjutnya kita copotin intake-nya, dan intake-nya tuh ada kerusakan di bagian karet intake-nya tuh ya, sampai bopeng-bopeng gitu guys. Terus kita cek tonjokan ketengnya, dan ternyata tonjokan ketengnya ini tuh udah berumur ya adik-adik. Langsung kita lakukan pencopotan pada si headnya ya guys ya. Nah di sini si pistonnya ini tuh terlihat terdapat coakan, yang dimana itu klepnya ini mentok ke si pistonnya guys. Aduh capek. Terus untuk kondisi si headnya ini bersih tapi nggak normal guys, karena basah oli, yang artinya olinya tuh masuk ke ruang bakar dan air radiatornya pun nyebrang melalui si packing headnya ini ya guys. Terus untuk kondisi pelatuknya ini aman ya guys ya. Untuk kondisi nokenasnya itu nggak ada yang kemakan, tapi si bearingnya ini oblak, dan ini udah pakai BRT tipe T1 ya guys ya. Terus untuk kondisi per klepnya ini juga udah pakai racing, nggak tahu merek apaan tapi. Dan kondisi klepnya ini burik seada-adanya, bahkan sampai basah oli tuh, lu lihat sendiri ya. Selanjutnya mari kita lakukan pencopotan pada bloknya, dan untuk kondisi bloknya ini untungnya aman, nggak ada yang baret guys, cuma air radiator nyebrang doang masuk ke ruang bakar, udah itu doang. Terus untuk kondisi pistonnya ini, si ring pistonnya udah macet, yang bisa mengakibatkan oli masuk ke ruang bakar, bahkan mesin cepet panas dan overheat. Nah jadi di sini kita akan melakukan belah mesin ya guys ya. Penasaran nggak kenapa harus dibelah mesin? Ya udah tonton videonya sampai habis ya guys ya. Jarang-jarang ini ada motor XSR. Nah di sini posisinya mesin sudah terbelah, dan seperti yang kalian bisa lihat di bagian crankcase ini terdapat noda-noda air radiator bercampur dengan oli ya guys ya. Terus selanjutnya kita copotin si rasionya ini. Habis itu kita masukkan ke dalam dus ya guys ya, supaya nggak hilang-hilangan. Dan langsung kita lakukan pembersihan pada crankcase-nya. Untuk filter olinya pastinya juga kita lakukan pembersihan ya adik. Nah jadi si crankcase bagian sebelah kanan ini nanti bakal dibikin jalur buat oil jet guys. Maksudnya olinya tuh biar dideresin gitu guys. Nanti ya tambahan lah buat ngebus si olinya yang naik ke atas. Jadi pokoknya nanti ini bakal dilakukan pembersihan secara keseluruhan, dari mulai crankcase, permesinan, kopling-kopling, crankcase sebelah kirinya juga kita bersihin semuanya, pokoknya udah habis. Nah jadi itu sebenarnya kemarin udah dibikin oil jetnya, cuman tuh kemarin lupa ke video guys, karena memang ini kan motor ditinggal. Jadi, buat yang penasaran dibikinnya kayak gimana, ini nih kayak gini nih guys, lihat ya. Nah, jadi dia tugasnya membantu nyemprotin oli ke bagian bloknya guys, supaya pelumasan tuh bisa jadi lebih maksimal, pol-polan dah pokoknya guys. Cuman simpelnya kayak gini doang. Tuh ya. Langsung kita lakukan perakitan pada part-part bagian headnya terlebih dahulu secara keseluruhan ya adik.
Terus untuk bearing noken asnya ini sudah kita ganti baru ya guys ya. Nah ini dia bearing noken as yang lamanya tuh guys ya, yang udah oblak. Nah eta ini dia guys. Oke, langsung saja kita pasangkan si noken asnya serta pelatuk-pelatuknya secara keseluruhan. Di sini seperti yang kalian lihat, si ring pistonnya di bagian tengahnya itu nyangkut ya guys ya. Tuh ya lu lihat, modiar. Jadi si pistonnya ini kita ganti baru pakai BRT juga ya guys ya, dengan ukuran yang sama, dan sudah kita lakukan penyesuaian ya guys ya. Jadi langsung saja kita susun ring-ring pistonnya dan kita pasangkan ke setangnya ya adik-adik. Terus untuk packing block di sini kita ganti baru original Yamaha ya guys ya. Langsung kita pasangkan pada si packing block ya, dan langsung kita pasangkan si bloknya ini ya guys ya. Dan ini dia gambaran setelah piston sudah terpasang dengan rapi. Untuk packing headnya di sini kita percayakan kepada Asuka, dan langsung kita lakukan pengeleman dengan menggunakan pilok packing. Setelah itu tinggal kita pasangin si packing headnya beserta head yang sudah kita rakit tadi ya adik-adik. Tidak lupa pastinya kita kencangkan dengan menggunakan kunci torsi biar tingkat kekencangannya itu presisi ya guys ya. Nah untuk bagian perkoplingan yang kita lakukan penggantian adalah kampas koplingnya ini kita ganti ya guys ya. Terus spare kopling juga kita lakukan penggantian. Dan terakhir pompa olinya kita lakukan penggantian juga ya adik-adik. Terus untuk tonjokan ketengnya di sini kita ganti baru original ya guys ya, karena sebelumnya itu udah ambles, dan langsung kita pasangkan pada motornya ya guys ya. Lanjut kita lakukan setel klep kembali ya guys ya. Dan ingat, pastikan jangan sampai kekendoran maupun kekencangan di saat kalian setel klep. Pastikan harus presisi pokoknya guys. Kalian bisa ngukur dengan menggunakan fuller untuk tahu angka pastinya ya guys ya. Kalau udah tinggal kita tutup aja kembali si cop headnya ini. Di sini untuk magnetnya kita lakukan pembubutan untuk menurunkan bobot magnetnya ya guys, biar enteng. Kalau udah dibobot langsung kita pasangkan si magnetnya ini ya guys ya. Tinggal kita pasangin si bak magnetnya serta packing barunya ini kita ganti baru. Lanjut kita lakukan pemasangan kembali pada intake-nya dan busi barunya ya guys ya. Langsung saja kita lakukan pemasangan. Dan setelah mesin sudah bulat dan sudah terakit secara keseluruhan, tinggal kita pertemukan kembali antara mesin dan rangkanya ini nih besti. Dan ini dia gambaran ketika mesinnya sudah terpasang ya guys ya. Langsung saja kita pasangkan bodi-bodinya secara keseluruhan ya guys ya. Tangki-tangkinya juga. Habis itu kita lakukan pemasangan pada knalpotnya juga. Terus tidak lupa pastinya kita pasangkan juga si radiatornya ke motornya ya dade. Dan ini dia gambaran ketika radiatornya sudah dipasang dengan baik. Tidak lupa kita isi air radiatornya kembali, dan setelah itu mari kita cek sound. Setelah dicek dan aman, di sini tinggal kita lakukan pemasangan pada bodi bawahnya ini. Setelah itu langsung kita masukkan ke ruang operasi kita alias ruang dyno ya guys ya. Nggak perlu kita rain guys, karena ini tuh cuma ganti seher aja. Oke, langsung saja kita mapping santuy ya pakai remote ECU, dan kita scanning ECU-nya pakai remote Juken karena ECU-nya ini Juken ya besti. Dan setelah di mapping langsung kita masuk ke run dyno testnya ya guys ya. Udah tenang pokoknya mah, mari kita lihat berapa horsepower. Buset, nih motor kenceng juga ya, 19,5 horsepower anjir, dengan spek 63 kalau nggak salah speknya tuh. Padahal biasanya mah kalau Vario gitu ya, Vario tuh spek 63 itu dia paling nyentuhnya tuh angka 17. Tapi itu gara-gara knalpot ini sih, knalpot standar biasanya. Nah ini kan knalpotnya racing, jadi nggak apple to apple lah. Paling ya Vario
spek 63 ya sekitaran segitulah, 18-19 sama baik. Nah ternyata inti masalah yang ada di motor ini adalah ring piston yang macet. Itu bisa mengakibatkan motor itu cepat panas, ditambah air radiator itu nyebrang ya guys ya. Nah itu sih permasalahan utamanya. Oke, total reparasi keseluruhannya ini motor ini menghabiskan budget sekitar 4.400.000 ya guys ya. Udah semuanya. Oke, mau dibuatin konten apa ke depannya? Komen di bawah ya. Jangan lupa like, komen, dan share. Dan juga subrek ya. Dan nyalakan loncengnya supaya lu pada tahu pas gua lagi upload video Josh Gang Jospar gua. Nggak lu klik loncengnya, gua gede lu. Thanks for watching dan salam Josh Gang Jospar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Josh Gang Jospar dulu bisa kali. Ya.